Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Setiawan Budi Harja, inisial saya PB, angkatan 1901. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prototype design pattern. Pada umumnya, ketika kita mempelajari sebuah desain pattern baru, kita harus mengetahui tentang desain pattern itu sendiri dan masalah yang muncul sehingga kita memerlukan desain pattern tersebut, serta solusi yang ditawarkan oleh desain pattern tersebut. Prototype design pattern adalah salah satu pattern dari creational design pattern yang membuat kita dapat mengcopy sebuah objek untuk membuat objek yang baru. Contohnya, di suatu pabrik, ketika kita ingin memproduksi massal sebuah produk, maka akan membutuhkan sebuah prototype. Ketika prototype tersebut telah memenuhi standar, maka pabrik akan memproduksi massal produk tersebut dengan prototype sebagai referensinya. Masalah yang muncul adalah ketika kita ingin membuat sebuah objek yang mempunyai value yang sama dengan sebuah objek yang lain. Solusi yang ditawarkan pattern ini adalah kita dapat mengimplementasikan sebuah interface clonable pada kelas dari objek yang kita ingin copy. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah program mengenai pabrik yang dimana di dalam pabrik tersebut terdapat sebuah model, yaitu produk, yang akan mengimplement sebuah interface, yaitu clonable, sehingga saat kita ingin membuat objek baru dari produk kita hanya mengcopy objek lamanya saja. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan pengaplikasian prototype design pattern ke dalam program yang akan kita buat. Di sini, saya telah membuat satu project baru, yaitu prototype, dan di dalamnya terdapat dua package, yaitu main dan models. Pertama, kita akan membuat kelas modelnya terlebih dahulu. Di sini, saya akan membuat dua atribut yang tipe datanya string, yaitu barcode dan name, dan satu atribut yang tipe datanya integer, yaitu price. Juga akan membuat metode tambahan, yaitu print, untuk mencetak informasi dari objek produk kita nanti. Saya juga akan menambahkan satu konstruktor dengan parameter. Setelah selesai membuat kelas model kita akan melanjutkan untuk membuat kelas main kita. Pertama-tama, kita akan membuat objek untuk produk prototipe kita terlebih dahulu, yang nantinya kita akan gunakan sebagai referensi untuk produk yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan barcode-nya 1 dan name-nya itu misalkan Samsung S20 dan price-nya misalkan 10 juta. Selanjutnya saya akan membuat sebuah vektor untuk menampung produk yang akan kita buat berdasarkan produk prototipe kita nanti. Misalkan saya akan memproduksi 100 produk dan akan saya simpan ke dalam vektor produk kita nanti. Untuk menambahkan data ke dalam vektor kita, saya dapat memanggil method add. Di sini, barcode, name, dan price akan didapatkan dari objek produk prototype-nya. Jika saya memanggil produk prototype.getBarcode, produk prototype.getName, dan produk prototype.getPrice. Selanjutnya, saya akan mencetak informasi
berdasarkan objek yang telah saya buat. Saya akan mencetak informasi misalkan di objek indeks ke-0 dan objek indeks 1. Lalu, jika kita jalankan, objek yang kita telah buat telah sama dengan objek produk prototipe-nya. Namun, jika kita seperti ini, akan ada satu case di mana kita menambahkan sebuah atribut baru ke dalam model kita, sehingga kita perlu menambahkan code kita juga. Di sini, saya dapat simpulkan code kita itu bergantung kepada model kita, di mana ketika model kita mengalami perubahan, code kita juga akan mengalami perubahan. Nah, ini adalah salah satu case yang harus kita hindari. Case keduanya adalah ketika model kita mempunyai sebuah atribut yang tidak mempunyai setter dan getter. Dia adalah atribut private dan tidak dapat diakses di luar kelasnya. Misalkan saya akan membuang setter dan getter untuk barcode-nya. Karena produk prototype.getBarcode sudah tidak ada, maka saya tidak dapat menambahkan objek produk ke dalam vektor produk seperti ini. Solusinya adalah kita dapat mengimplement interface clonable pada kelas produk kita. Dan kita akan mengoverride sebuah method dari kelas objek, yaitu parent dari kelas produk, dan mengubah access modifier protected menjadi public agar dapat dipanggil di main-nya. Lalu, kita akan menambahkan objeknya berdasarkan produk prototype clone-nya. Karena produk prototype.clone itu adalah return-nya objek, maka kita harus men-typecast menjadi kelas kita sendiri, yaitu produk. Dan kita harus try catch, karena jika kita tidak menggunakan implement clonable, kita tetap bisa menggunakan .clone, tapi akan terjadi error. Di sini ketika saya jalankan, hasilnya itu sama dengan objek prototype kita. Di sini juga ketika kita akan ada tambahan atribut, misalkan release date, kita tidak akan mengubah codingan kita. Kita hanya tetap perlu products.add product prototype.clone. Jadi, seperti itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.